Hey everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Pada video kali ini saya akan merangkum dorama Jepang bergenre romance yang berjudul Murai in Love. Menceritakan seorang murid culun bernama Murai yang tiba-tiba menyatakan cinta pada gurunya bernama Ayano. Tapi ia langsung ditolak sebab Ayano tak menyukai cowok berambut hitam panjang. Ternyata gurunya merupakan seorang otaku yang cuma cinta karakter dua dimensi di dalam game. Murai pun bertekad merubah penampilannya menjadi cowok berambut pirang. Penampilan barunya itu membuat Ayano jadi terpesona karena dia melihat karakter game kesukaannya ada di dalam diri Murai yang baru. Di suatu sekolah, ada seorang wanita yang menjadi guru sejarah baru, sekaligus wali kelas bernama Ayano Tanaka. Karena jarang tersenyum dan terkenal galak, murid-muridnya memanggil Ayano dengan sebutan si topeng besi. Meski mengetahui, tapi ia tetap cuek dan sama sekali tidak memperdulikan mereka. Namun suatu hari, ada murid culun bernama Murai tiba-tiba membuat Ayano marah. Hal ini karena Murai menulis pada lembaran jalur karirnya bahwa di masa depan ia ingin menikahi ibu guru Ayano. Padahal Murai adalah murid terbaik di kelas. Dan itulah yang membuat Ayano emosi. Sebab ia menganggap Murai tidak serius dan cuma ingin bermain-main dengannya. Tapi Murai tetap meyakinkan kalau perasaan cinta yang ia rasakan di luar kendali dan ia tak pernah sekalipun main-main dengan kehidupannya. Jadi Murai memang serius menyukai Ayano. Setelah mendengar itu, seketika Ayano menolaknya dan menegaskan kalau ia tidak menyukai pria berambut hitam panjang sambil merobek lembar karir milik Murai. Namun di balik sikap kasarnya itu, ternyata Ayano menyimpan suatu rahasia tentang kesehariannya di rumah. Mungkin di sekolah ia dikenal sebagai guru yang tegas, tapi saat di rumah, ia adalah seorang otaku yang cuma cinta karakter dua dimensi di dalam game. Karakter idolanya itu bernama Hitotose. Bukan hanya bermain game, Ayano bahkan mengoleksi lengkap segala merchandise yang berhubungan dengan Hitotose. Mungkin dulu ia pernah menyukai pria nyata, tapi sekarang ia hanya mengidolakan karakter di dalam game. Sementara di tempat lain, Murai menceritakan pada kedua sahabatnya yang bernama Hirai dan seorang lagi bernama Kiriyama tentang kejadian hari ini saat ia ditolak oleh Bu Ayano. Karena Ayano tidak menyukai pria berambut hitam panjang, maka Murai bertekad merombak penampilannya. Keesokan hari, dengan penampilan rambut pirang pendek, Murai langsung menyapa Bu Ayano. Seketika gurunya itu jadi terperangah, sebab ia seakan melihat karakter idolanya menjadi nyata. Selama mengajar di kelas, Ayano sungguh tidak bisa fokus mengajar. Merasa khawatir pada gurunya itu, Murai pun berinisiatif maju, membantu menuliskan materi. Penampilan baru Murai lagi-lagi membuat Ayano jadi terpesona. Sebab Murai benar-benar mirip dengan karakter Hitotose di dalam game. Karena takut hasratnya jadi terpancing, Ayano segera mengakhiri kelas. Sebisa mungkin ia menghindar untuk tidak melihat wajah Murai, karena persis sama seperti idolanya. Namun ia tidak boleh melupakan identitasnya sebagai guru wanita dengan mentalitas besi. Semakin Ayano berusaha menjauh, semakin Murai mengejarnya. Kehidupan di sekolah yang awalnya tenang jadi terasa berat bagi Ayano. Di tempat pemandian umum, Murai mulai memikirkan mengapa sikap gurunya itu jadi berubah-ubah tak jelas. Ketika bersantai di luar, secara kebetulan Murai malah bertemu Ayano di sana. Ternyata mereka berdua sama-sama pelanggan tetap di tempat pemandian itu. Dalam hati Ayano berpikir, selama ia tak melihat wajah Murai, maka dia akan aman. Tapi Murai justru semakin mendekati Ayano. Ia cuma ingin tahu apa gurunya itu punya pacar. Dan Ayano pun menjawab kalau hingga saat ini ia tidak pernah sekalipun pacaran. Alasan Murai menanyakan hal itu karena ia bingung kenapa seringkali memanggil Murai dengan sebutan Hitotose. Ia jadi mengira mungkin saja Ayano punya pacar yang bernama Hitotose. Terlebih sejak penampilannya berubah, Ayano juga tak pernah sekalipun menatap mata Murai lagi. Khawatir rahasianya terbongkar, Ayano memutuskan pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Ayano selalu menganggap Murai sebatas siswa elit yang terpintar di angkatannya. Tidak sepantasnya Murai mengorbankan masa depannya hanya demi menaruh perasaan pada seorang guru biasa. Namun Murai sungguh serius ingin menikah dengan Ayano. Sedari dulu perasaan yang ia miliki tak berubah sedikit pun, bahkan hingga di masa depan nanti. Menjanjikan sesuatu di masa depan
bagi Ayano itu hal yang terlalu sembrono dan belum tentu terwujud. Jadi dia meminta Murai tak menjanjikan masa depan sebab lidah manusia itu tak bertulang dan perasaan seseorang juga mudah berubah. Tapi Murai sudah membulatkan tekadnya sejak lama. Walau itu kecil, tetap saja ada kemungkinan Ayano menyukai Murai, jadi ia akan memperjuangkan itu. Jika Ayano sampai mengabaikan kemungkinan itu, maka sama saja dengan mengabaikan makna hidup Murai. Penampilan baru Murai ternyata juga menarik perhatian dua orang murid yang lain. Di antaranya siswi bernama Yuka bersama temannya yang bernama Hitomi. Menurut mereka, penampilan Murai yang kini berambut pirang sangat mirip dengan karakter seorang ninja dari game berjudul Gulungan Cinta. Dari sini akhirnya Murai paham kalau Bu Ayano mengidolakan karakter Hitotose di dalam game. Ia pun meminta pada Hitomi untuk meminjamkan game itu padanya. Sebab Murai ingin mempelajari bagaimana karakter Hitotose yang disukai Ayano dan berniat menaklukkan game tersebut. Mungkin saat di sekolah, Ayano jarang terlihat tersenyum. Tapi saat memainkan game favoritnya, ia seolah menjadi orang yang berbeda dan jadi sering senyum sendiri. Keesokan hari, Yuka dan Hitomi menghampiri Murai. Mereka ternyata tidak meminjamkan game itu secara cuma-cuma dan punya suatu rencana. Untuk membayarnya, mereka meminta Murai bercosplay sebagai Hitotose dalam sebuah acara festival. Mau tidak mau, Murai hanya bisa pasrah menuruti keinginan Yuka dan Hitomi. Sebab mereka juga sekaligus menjual merchandise game Gulungan Cinta. Dengan kehadiran Murai yang mirip dengan karakter Hitotose, mereka berharap para penggemar bakal semakin terkesan. Tanpa mereka perkirakan, rupanya Ayano juga datang ke acara itu. Secara khusus, ia mengenakan wig untuk menyamar, supaya tidak ada siswa sekolah yang mengenalinya. Semua itu ia lakukan demi mengumpulkan merchandise langka yang berkaitan dengan Hitotose. Tapi setelah bertemu Murai yang bercosplay sebagai Hitotose, Ayano jadi sangat terkejut. Ia jadi berpikir kalau sejak awal Murai sudah tahu kalau dia adalah seorang otaku yang memainkan game Gulungan Cinta. Ayano merasa seperti diejek dan ditertawakan oleh Murai, kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Padahal itu cuma salah paham dan Murai baru saja mengetahui game itu dari Yuka dan Hitomi. Merasa ada yang harus diperjelas, Murai pun pergi menemui Ayano kembali. Alasan Murai mempelajari karakter Hitotose yaitu supaya Ayano mau meliriknya. Sedangkan Ayano sendiri, ia sebenarnya senang dengan perasaan Murai terhadapnya. Tapi ada dua alasan ia tak bisa membalas perasaan itu. Yang pertama karena status mereka adalah guru dan murid. Dan yang satu lagi karena Ayano hanya menyukai karakter Hitotose di dalam game. Ia berharap Murai bisa mengerti. Melihat keseriusan gurunya itu, Murai bersyukur. Setidaknya mulai sekarang mereka bisa saling bertatapan kembali. Keesokan hari, kehidupan Ayano kembali seperti dulu. Tetap berwajah jutek dan tidak menghindari Murai lagi. Ketika pulang sekolah, Murai dihampiri oleh seorang gadis dari sekolah lain bernama Fukunaga. Dia adalah teman semasa kecil Murai dan mereka sudah lama tak bertemu. Penampilan Murai yang telah berubah membuat Fukunaga jadi pangling. Sebab ia mengingat Murai yang dulu berambut hitam panjang dan selalu melindunginya. Hingga saat ini pun Murai tetaplah orang baik yang setia menolong teman-temannya di saat kesulitan. Karena itulah Fukunaga sangat menyukai Murai. Keesokan hari, Fukunaga kembali menemui Murai. Ia berniat mengajaknya ke acara festival musim panas bersama. Di acara itu, Hirai sahabatnya sangat takjub melihat kecantikan Fukunaga. Mereka tak habis pikir, bagaimana bisa Murai mengabaikan cewek secantik Fukunaga dan malah lebih memilih guru galak seperti Ayano. Sementara di sekolah, ternyata para guru juga berniat patroli di acara festival, tak terkecuali Ayano. Para murid sebenarnya tak diizinkan berkeliaran hingga larut malam. Secara kebetulan Ayano bertemu Murai, yang pada saat itu sedang digandeng oleh Fukunaga. Entah kenapa, setelah melihat itu Ayano refleks pergi berlari. Ia seolah tak bisa menerima jika Murai bergandengan tangan dengan gadis yang lain. Sebab Ayano masih menganggap Murai adalah karakter idola di dunia nyata. Setelah jauh berlari, rupanya Murai turut mengikuti Ayano. Ia mencoba menjelaskan pada gurunya itu supaya tak ada kesalahpahaman di antara mereka, bahwa gadis yang menggandengnya tadi cuma teman biasa. Mendengar itu, perasaan Ayano jadi sedikit lega. Namun tak jauh dari sana, terdengar suara guru lain yang berpatroli. Hal ini tentu berbahaya. Jika sampai ada guru yang melihat mereka berdua bersama, bisa-bisa Ayano akan dipecat.
Murai yang juga menyadarinya segera menggandeng Ayano ke tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Ayano pun jadi teringat bagaimana 4 tahun lalu ia pertama kali mengenal karakter Hitotose. Ketika itu ia baru masuk kuliah tapi sudah kehilangan makna hidup. Di saat merasa putus asa, Ayano memainkan game gulungan cinta dan langsung jatuh hati pada karakter Hitotose yang punya tatapan mata seperti seseorang yang ia kenal. Beberapa waktu kemudian, Murai membawakan sebuah topeng untuk dikenakan Ayano. Itu akan berguna supaya tidak ada orang lain yang mengenalinya. Tanpa direncanakan, malam itu mereka habiskan berdua sambil melihat keindahan kembang api bersama. Dalam perjalanan pulang, Ayano meminta maaf karena terkadang bersikap kasar cuma untuk menghindari Murai. Tapi Murai tak bisa memaafkan kecuali ia diberi waktu 3 detik. Tepat ketika Ayano mulai menghitung, seketika itu juga Murai memeluknya dengan begitu erat. Walau begitu singkat, Murai berterima kasih sebab ia masih sangat menyukai Ayano. Yang tak diduga, tiba-tiba ada seorang pria yang juga memeluk Ayano dari arah belakang. Bahkan tindakan pria itu semakin menjadi dan berani mencubit pipi Ayano. Di saat itulah Murai kembali datang untuk menolong. Ia belum tahu kalau pria bernama Masao itu ternyata adalah kakak kandung Ayano. Selain ahli bela diri, Masao juga seorang polisi. Jadi sebelum mengaku-ngaku sebagai pacar adiknya, maka Murai harus mengalahkan Masao lebih dulu. Mendengar tantangan itu tak membuat Murai gentar. Ia justru menerima tawaran duel, karena dengan begitu Masao akan mengizinkan Murai mendekati adiknya. Tapi di balik itu semua, yang Murai inginkan sebagai hadiah adalah memakan pipi Ayano. Malam itu ketika melihat Masao mencubit pipi Ayano, Murai jadi merasa kalau pipi itu enak. Tentu Ayano yang mendengar keinginan aneh Murai jadi marah, sebab ia tidak mau pipinya dianggap seperti roti. Sejak hari itu, Murai berlatih dengan keras. Saat di sekolah, guru-guru yang lain jadi mulai mengeluh dengan Murai, sebab dia jadi sering tidur sewaktu pelajaran, kecuali saat Bu Ayano yang mengajar. Semua itu karena Murai berusaha melatih tubuhnya demi menang duel melawan Masao. Tentu sebagai wali kelas, Ayano tidak bisa membiarkannya dan meminta Murai berhenti berlatih. Fukunaga yang kebetulan juga ada di sana akhirnya mengetahui siapa guru yang disukai Murai. Ia menganggap tindakan Ayano adalah penistaan bagi mereka yang jatuh cinta secara sungguh-sungguh. Menurutnya Ayano cuma kesepian, suka dikejar-kejar, dan juga pengecut karena tak bisa mengambil keputusan. Fukunaga sendiri mengakui kalau ia sudah menyukai Murai selama 10 tahun. Mendengar itu seketika emosi Ayano memuncak. Ia tak bisa terima dikatakan kesepian, senang dikejar-kejar dan juga pengecut. Karena setiap orang punya sisi rapuh dalam diri mereka masing-masing. Tidak ingin diremehkan, secara gamblang Ayano mengatakan jika Murai menang atas kakaknya, maka ia boleh memakan pipinya dan juga akan mengakuinya. Selama ini Fukunaga menganggap Murai adalah pangerannya. Dia telah berusaha keras menjaga hubungan mereka hingga 10 tahun berlalu. Tapi sepertinya tidak ada ruang lagi di hati Murai untuk Fukunaga. Karena itu ia memutuskan mundur agar bisa melangkah maju sekaligus menghargai perjuangan Murai yang sedang berusaha mengejar cintanya. Memang berat untuk Fukunaga, tapi masalah hati memang tidak bisa dipaksakan. Hirai yang melihat Fukunaga menangis berusaha menenangkannya. Ia mencoba menghiburnya dengan cara yang menurutnya lebih normal. Saat kepalanya dielus-elus, Fukunaga jadi teringat bagaimana dulu sewaktu ia kecil, Murai juga pernah melakukan hal yang sama. Mungkin saja kebaikan hati Murai ada juga di dalam diri Hirai sahabatnya. Keesokan hari di acara festival budaya sekolah, Ayano mendaftarkan kakaknya untuk ikut turnamen seni bela diri. Karena Masao adalah alumni sekolah itu dan pernah juara, maka ia diperbolehkan ikut serta. Menjadikan pertandingan seni bela diri yang sesungguhnya antara penantang dan sang juara. Kalau Murai kalah, maka ia harus menyerah sepenuhnya pada Ayano tanpa pengecualian. Semua murid hadir menonton pertandingan, termasuk Fukunaga dan juga Ayano. Perbedaan kekuatan di antara keduanya sungguh mencolok. Tapi Murai sama sekali tidak mau menyerah dan memperjuangkan apa yang diimpikannya. Hanya dalam satu kali kesempatan, Murai menggunakan kecerdasannya untuk mendesak Masao hingga terlempar keluar arena. Akhirnya Murai berhasil memenangkan pertandingan dan Masao harus mengakui kekalahannya. Sedangkan soal makan pipi Ayano, Murai segera menagih janjinya. Namun pembicaraan itu harus ditunda
dikarenakan Masao ingin mengatakan sesuatu pada mereka. Sebenarnya apa alasan Masao pulang menemui adiknya? Yaitu karena sebentar lagi ia akan menikah. Jadi suatu kecil ia pernah berjanji akan selalu melindungi Ayano. Dengan pertandingan ini, ia dapat memastikan bahwa ada seseorang yang serius akan menjaga Ayano menggantikan dirinya. Dari sini Murai menyadari bahwa kemenangan yang didapatnya di pertandingan itu atas pemberian Masao. Murai jadi berubah pikiran dan menunda keinginannya makan pipi Ayano karena ia merasa belum meraih kemenangan sejati. Seorang guru bernama Yoshiki ternyata mencurigai Murai punya hubungan khusus dengan guru Ayano. Sebagai siswa di bawah umur, tentu Murai akan dilindungi, tapi tidak dengan Ayano karena dia adalah seorang guru. Jika terjadi hubungan asmara antara guru dan murid, tentu guru yang akan dipersalahkan. Sejak hari itu, Murai berhenti mendekati Ayano lagi. Ayano mulai berpikir kehidupan aneh yang berlangsung lebih dari setengah tahun itu terasa normal. Sedangkan keseharian yang damai tanpa terjadi apa-apa ini terasa janggal. Ayano tak bisa berhenti memikirkan apa dia telah melakukan suatu kesalahan. Terjebak dalam pikiran negatif menyebabkan Ayano jadi jatuh sakit. Padahal Murai sedang berusaha melindungi Ayano agar tidak terkena masalah. Dengan dibantu teman-temannya, mereka mencoba menghilangkan tuduhan Yoshiki yang menduga antara Ayano dan Murai punya hubungan khusus. Sampai-sampai Fukunaga turut membantu dengan berpura-pura menjadi pacar Murai. Semua itu Murai rencanakan demi melindungi wanita yang ia sukai. Setiap kali berpapasan dengan Ayano, Murai selalu menghindar. Sebab ia tahu bahwa Yoshiki masih saja mengawasi mereka. Bukan cuma Murai yang dinasehati, tapi Yoshiki juga menasihati Ayano. Ia mengatakan kalau setiap orang bebas menyukai siapapun, namun jangan sampai membuat pilihan yang justru akan merusak hidupnya. Mendengar itu, Ayano jadi salah paham. Ia mengira Yoshiki melarangnya suka dengan karakter 2 dimensi di dalam game. Padahal yang dimaksud Yoshiki itu hubungan antara Ayano dengan Murai. Saking emosinya, tak sengaja Ayano menyebut bahwa dia adalah otaku Hitotose. Jadi ia tak mungkin dipecat dari sekolah karena otaku bukanlah kriminal. Tentu Yoshiki yang mendengar itu jadi bingung. Siapa Hitotose yang dimaksud Ayano dan bukannya tentang Murai. Mereka berdua jadi saling salah paham. Secara tak langsung, Yoshiki jadi mengetahui kalau Ayano seorang otaku berat. Di sisi lain, Murai masih menjauhi Ayano. Mungkin karena dia curiga Pak Yoshiki semakin akrab dengan Ayano. Tapi ada satu peristiwa yang memicu perubahan besar situasi. Kebetulan kelas mereka akan mengadakan perkemahan musim dingin tahunan. Sebagai penanggung jawab, Pak Yoshiki juga turut mendampingi mereka. Namun ketika Ayano dan Murai pergi mengumpulkan sayuran liar, mereka malah tersesat di hutan. Di sana Murai menanyakan apa yang membuat Ayano menyukai karakter Hitotose. Dan Ayano pun menjawab kalau yang paling ia sukai dari Hitotose adalah sorot matanya. Jadi dulu sejak SD hingga SMP, Ayano selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Tapi semasa SMA, ada seorang anak SD yang menjadi temannya sesaat. Setelah masuk kuliah, momen saat ia melihat Hitotose membuat Ayano jadi teringat pada tatapan mata anak itu. Terkadang terbesit dalam pikiran Murai, seandainya dia bukanlah siswa, apa yang akan terjadi pada hubungan mereka berdua. Tak lama kemudian, Pak Yoshiki menemukan mereka dan mengajaknya kembali. Apa alasan Ayano menjadi guru? Karena itu adalah impian ibunya yang dulu belum tercapai. Setelah ibunya meninggal, Ayano bertekad menggantikan ibunya menjadi guru. Walau itu bukan impiannya, tetapi secara tak sadar ia telah berjuang keras menjadi seorang guru dengan berharap ibunya yang telah tiada bisa bangga padanya. Ketika Yoshiki pergi, tiba-tiba Murai datang menghampiri. Tanpa Ayano, di masa depan tak ada tempat baginya hidup. Murai sungguh tak bisa menyerah untuk terus menyukai Ayano. Seketika Murai mencium pipi Ayano. Namun tak jauh dari sana, wakil kepala sekolah tak sengaja memotret mereka. Akibat kejadian itu, Ayano akan bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi. Bahkan secara pribadi, Murai juga mengakui kesalahannya. Selain itu, Pak Yoshiki berusaha mencari alasan kalau kejadian itu akibat permainan hukuman antar siswa dan bukan karena hubungan romantis. Pernyataan ini akan membebaskan Murai dari tuduhan. Sedangkan untuk menyelamatkan Ayano, secara khusus Yoshiki mengeluarkan cincin sebagai tanda kalau ia sudah bertunangan dengan Ayano. Tentu Ayano dan Murai sama-sama tidak menyangka
Yoshiki bisa merencanakan sampai sejauh ini. Mereka berdua akhirnya terbebas dari tuduhan. Tapi semenjak hari itu, Ayano tidak pernah melihat Murai lagi. Sudah 2 minggu dia tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Perasaan cemas sekaligus galau menguasai pikiran Ayano. Tapi ia tetap yakin Murai bukan orang yang lemah dan tidak semudah itu menyerah pada impiannya. Keesokan hari, Ayano mengembalikan cincin yang diberikan Yoshiki. Yoshiki sebenarnya menyukai sisi jujur Ayano yang mengaku otaku dan juga disebut wanita besi. Namun ia sadar sudah ada orang lain yang disukai Ayano. Di saat ada guru menjalin hubungan khusus dengan murid, maka guru akan pindah tempat kerja demi melindungi siswanya. Tapi Ayano percaya kelak murid itu akan menjadi orang dewasa yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Inilah alasan kenapa Ayano berniat mengundurkan diri sehingga Murai dapat kembali ke kehidupan awalnya. Ketika merenung di atap sekolah, Yuka dan Hitomi menyampaikan sebuah pesan kalau Murai menunggu Ayano di dalam ruang musik. Di sana bersama kedua sahabatnya, Murai bersiap menyanyikan sebuah lagu untuk Ayano. Lagu yang mereka bawakan ternyata pernah dinyanyikan juga oleh Ayano sewaktu ia SMA. Lirik dan musiknya dibuat oleh Ayano sendiri. Berisi tentang ungkapan hati Ayano yang ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan ayahnya juga seorang kriminal. Kakaknya pergi berkarir demi menghidupi adiknya. Ia bahkan tak punya tempat bernaung di sekolah. Di saat ia berpikir semua orang akan pergi meninggalkannya, Ayano bertemu seorang anak kecil yang mau menjadi temannya. Akhirnya Ayano menyadari bahwa anak kecil itu kini telah dewasa dan menjadi muridnya, yaitu Murai. Jadi sewaktu Ayano manggung, Murai juga datang menonton dan jadi sangat kagum dengan lirik yang dinyanyikan. Satu kalimat lirik yang paling berkesan, cinta adalah jalan terpendek dari satu hati ke hati yang lain dan juga berupa garis lurus. Saat itu Ayano sedang putus asa. Selama masih memegang bass gitar itu, Ayano merasa dirinya tidak akan bisa melangkah maju. Oleh karena itu, ia memberikan bass miliknya kepada Murai. Walau waktu itu ia masih SD, tapi Murai yang berpikiran dewasa sangat menyukai sosok Ayano. Mungkin mereka akan berpisah. Namun seandainya takdir mempertemukan mereka kembali dan saling mengingat, Murai berharap Ayano mau menjadi kekasihnya. Bagi Ayano, sosok Murai telah menyelamatkan hidupnya dari keputusasaan. Jadi bukan Hitotose yang membuat Ayano menyukai Murai, tapi sebaliknya, karena mengingat tatapan Murai di masa lalu yang membuat Ayano jadi menyukai karakter Hitotose. Baik dulu maupun sekarang, perasaannya tetaplah sama. Itulah kenapa Murai absen tidak masuk sekolah untuk latihan band demi berusaha membuat Ayano mengingatnya. Meski sudah mengingat, Murai masihlah seorang murid SMA. Dengan tetap mengajar di sekolah ini, maka ia akan berada di sisi Murai juga. Ayano tidaklah sendirian lagi. Oleh sebab itu, Ayano tak akan berhenti menjadi guru. Ia akan terus menunggu hingga Murai lulus dan cukup dewasa untuk menjadi kekasihnya. Dan cerita pun berakhir. Mengagumi seseorang belum tentu mencintai. Begitupun perihal mencintai belum tentu bisa memiliki. Setiap orang punya caranya sendiri untuk jatuh cinta tanpa membaginya dengan orang yang dia cintai. Mungkin saat ini di suatu tempat ada seseorang yang tidak pernah mengirimkanmu pesan, tapi diam-diam dia mendoakanmu untuk menjadi tujuan akhir cintanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.